Ini nanti dibaca sendiri ya, saya langsung ke kombinasi linearnya. Sebuah vektor X dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor U1, U2 sampai UN jika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan K1 U1 ditambah K2 U2 sampai sebanyak Kn UN. Ya, di mana K1, K2, Kn-nya itu adalah skalar. Gitu. Jadi contoh di sini. Misalkan diketahui vektor U-nya 2, min 1, 3, vektor V-nya 1, 2, min 2. Apakah X, nilai X 815, itu merupakan kombinasi linear dari U dan V? Kita buat dulu kombinasi linear. X-nya sama dengan K1U ditambah K2V. Karena vektornya kan hanya U dan V saja. Jadi K1U ditambah K2V. Nah, kita tulis di sini X-nya adalah 815 sama dengan K1, U-nya 2, min 1, 3 ditambah K2, V-nya adalah 1, 2, min 2. Nah, yang akan kita cari berapa nilai K1 dan nilai K2-nya. Ya, dari kesamaan vektor ya, diperoleh. Nah, ini kan kalau dibuat persamaannya adalah 2 kali K1 ditambah 1 kali K2 itu sama dengan 8. Ya, untuk yang tengah min 1 kali K1 ditambah 2 kali K2 sama dengan 1. Ini jadi persamaannya. Nah, untuk yang ketiga 3 kali K1 ditambah min 2 kali K2 sama dengan 5. Ini persamaannya. Jadi kita punya 3 persamaan. Nah, dari 3 persamaan ini dibuat matriksnya. Jadi diambil koefisiennya hanya 2, 1, 8, min 1, 2, 1, 3, min 2, 5. Ya, dibuat matriksnya seperti ini. Nah, pakai SPL, sistem persamaan linear kemarin, ya, nanti didapatkan itu nilai K1 sama nilai K2. Ya, terserah mau pakai apa metodenya. Ya, pakai SPL tuh. Nah, nanti didapatkan K1-nya sama dengan 3, K2-nya sama dengan 2. Maka kombinasi linearnya menjadi X sama dengan, nah K-nya kan udah didapat 3, K1 untuk K2-nya 2, maka menjadi 3U plus 2V. Ya. Berikutnya membangun ruang vektor. Jika U1, U2, UN adalah vektor-vektor pada ruang vektor V, dan jika setiap vektor X pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear U1, U2 sampai UN, maka U1, U2, UN dikatakan membangun ruang vektor V. Gitu. Contohnya, diketahui vektor U, vektor V, vektor W. Ya, apakah dia membangun R3? Jadi Anda tulis dulu. X itu sama dengan X1, X2, X3, vektor di R3. Nah, bentuk kombinasi linearnya adalah X sama dengan K1U ditambah K2V ditambah K3W. Ya, X-nya tadi adalah X1, X2, X3. Nah, Anda masukkan di sini U-nya, V, dan W-nya. Nah, kemudian dibuat persamaan linearnya dulu. Ya, K1 kali 1 ditambah min 2 kali K2 ditambah 1 kali K3 sama dengan X1. Ini persamaan pertama. Untuk persamaan kedua adalah 2K1 plus 3K2 plus K3 sama dengan X2. Nah, berikutnya yang persamaan ketiga ini. Dari persamaan linear ini Anda buat matriksnya dengan mengambil koefisiennya. Ya, ini 1, min 2, 1, 1. Ya. 1, min 2, 1. Ya, nih 2, 3, 2, 3, 1. Dan min 1, 3, 2. Dibuat
matriksnya, kemudian dicari determinannya. Karena ini matriksnya ukuran 3, determinannya pakai Sarus. Ya, Sarus itu khusus untuk ordo 3 ya, jangan dipakai untuk ordo yang lain. Nih, determinannya hasilnya adalah 22. Nah, maka kesimpulannya U, V, dan W itu membangun R3. Jadi determinannya kalau ada nilainya 22, misalnya di sini hasilnya 22, maka U, V, dan W-nya membangun R3. Tapi kalau determinannya hasilnya 0, ya ingat kalau determinan hasilnya 0, maka dia tidak membangun di R3. Jelas ya? Selama determinannya itu tidak 0, dia membangun. Nah, kalau determinannya hasilnya 0, dia tidak membangun. Berikutnya tentang kebebasan linier. Andaikan S, ya himpunannya U1, U2, UN adalah himpunan vektor, S-nya dikatakan bebas linier bila kombinasi liniernya di mana K1U1 ditambah K2U2 sampai KNUN itu sama dengan 0. Ya, penyelesaiannya adalah trivial, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, KN sama dengan 0. Jika ada penyelesaian lain, maka S-nya dikatakan tak bebas linier. Nah, contoh di sini, himpunan vektor S, U1, U2, U3, di mana U1-nya diketahui, U2-nya diketahui, U3-nya diketahui ya, adalah vektor bebas linier. K1U1 ditambah K2U2 ditambah K3U3 ya sama dengan 0. Kita buat dulu persamaannya. K1 min 2K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Dibuat persamaannya seperti tadi ya, dimasukkan U1, U2, U3-nya. Nah, dapat ini matriksnya. Setelah persamaannya dibuat, ubah ke bentuk matriks. Nah, kalau sudah dapat matriksnya, cari determinannya lagi. Kalau determinannya nilainya ada, ya, maka dia bebas linier. Di sini hasilnya kan min 18, maka U1, U2, U3 dia bebas linier. Tapi kalau determinannya hasilnya 0, sama seperti tadi, kalau hasilnya 0 seperti membangun vektor tadi, maka dia tidak bebas linier. Ya, dilihat dari determinannya. Kemudian ada basis dan dimensi. Nah, basis itu andaikan V adalah sembarang ruang vektor S, ya, himpunannya adalah U1, U2 sampai UN. S dikatakan basis untuk ruang V jika syaratnya S-nya bebas linier dan S-nya membangun V. Membangun vektor V. Maka dia dikatakan basis. Untuk dimensi, sebuah ruang vektor dikatakan berdimensi berhingga jika ruang vektor V-nya mengandung sebuah himpunan berhingga vektor S yang membentuk basis. Dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis V. Contoh. Misalkan S-nya, himpunan S-nya ya, U1, U2, U3. Nah, di mana U1-nya ini? 1, 2, 2, U2-nya diketahui, U3-nya diketahui. Nah, apakah S itu basis untuk R3? Kita buat dulu kombinasi linearnya. K1U1 ditambah K2U2 ditambah K3U3 sama dengan X. Ya, Anda buat. U-nya masukkan U1, U2, U3. Nah, kemudian buat sistem persamaan linearnya. Ya. Setelah itu dari sistem persamaan linear Anda ubah ke matriks. Ubah ke matriks ya. Nah, kemudian dicari inverse-nya. Ini inverse ya. Silakan pakai metode apa tuh? Kalau 3 kali 3. Nah, ini inverse-nya. Nah, kemudian
Karena solusi SPL-nya adalah tunggal, jadi S-nya adalah basis untuk R3. Nanti didapatkan nilai K1, K2, K3-nya berapa. Ya. Caranya seperti itu, untuk mencari dia basis atau bukan. Jadi di-inverse-kan. Nah, berikutnya ruang hasil kali dalam. Sebuah hasil kali dalam pada ruang vektorial V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real U, V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V. Contohnya di sini. Cara mengalihkan U, V ini artinya U dot V ya. Jadi kalau U1-nya U1 sampai UN dan V-nya adalah V1 sampai Vn, maka U, V ya, kalau Anda menemukan penulisan U, V itu artinya U didotkan dengan V. Ya, U dot V-nya adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 sampai sebanyak UN kali Vn. Nah, adalah hasil kali dalam pada ruang Euclid's Rn. Ya, dan U dan V-nya dikatakan ortogonal jika U, V-nya itu nilainya sama dengan 0. Ya, jika U-nya ortogonal terhadap setiap vektor pada V, maka U-nya dikatakan ortogonal terhadap V. Berikutnya basis ortonormal. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berada dalam himpunan tersebut ortogonal. Ya, contohnya S-nya adalah U1, U2, U3. U1, U2, U3-nya sudah diketahui. Himpunan S adalah ortogonal pada R3 karena U1, U2, artinya U1 didotkan dengan U2, itu hasilnya sama dengan U1, U3. Ya, hasilnya juga sama U2, U3, yaitu sama-sama nilainya 0. Ya, nanti bisa Anda coba sendiri cara mengalihkannya. Benar nggak hasilnya 0? Ternyata hasilnya semuanya sama, yaitu 0. Ya, maka himpunan S-nya adalah ortogonal pada R3. Nah, catatan bisa dibaca sendiri. Nah, berikutnya proses Gram-Schmidt. Setiap ruang hasil kali dalam berdimensi berhinggatan 0 mempunyai sebuah basis ortonormal. Misalkan S-nya adalah U1, U2, UN, basis untuk ruang hasil kali dalam V. Nah, algoritma untuk menentukan ortonormal B-nya, V1, V2, sampai Vn untuk V adalah, nah ini ada langkahnya. Langkah 1, cari dulu rumusnya. V1 sama dengan U1 dibagi dengan panjangnya U1. Ingat, kalau ada garisnya ini artinya dia panjangnya U1, panjang vektor. Ya. Kemudian langkah 2 menghitung V2. V2 rumusnya adalah U2 dikurangi ya U2, V1. Nah, kalau ada koma nanti ini berarti didotkan. Hasilnya kalikan dengan V1 dibagi dengan panjangnya U2 dikurangi dengan U2, V1 dikali V1. Jadi yang atas sudah dicari hasilnya. Nah, nanti yang bawahnya tinggal dicari panjangnya. Panjang vektor dari hasil yang di atasnya. Ya, jadi rumus atas sama bawah sama, cuman bedanya yang bawah itu nanti dicari panjangnya atau panjang vektornya. Untuk V3 rumusnya ini, U3 dikurangi U3, V1 ya dikali dengan V1 kurangi lagi dengan U3, V2 dikali dengan V2. Yang bawahnya sama, tinggal dicari panjang vektornya. Sampai sebanyak VK. Nanti tinggal diganti aja di sini. UK dikurangi UK, V1 kali V1 ya. Misalnya V5, jadi K-nya diganti 5. Ya, dan seterusnya. Bu, maaf Bu. Ya. Ada yang mau join Bu? Mengganggu saja, sudah dikasih waktu. Iya Bu. Maaf Bu. Makasih Bu. 10 menit gabung.
Nah, contohnya sekarang ke pengerjaan soalnya. Misalkan S-nya adalah U1, U2, U3, basis untuk R3 dengan U1, U2, dan U3-nya sudah diketahui. Cari basis ortonormal B. Jadi yang kita cari adalah V1, V2, V3. Jadi udah rumusnya ya, V1. U1 dibagi dengan panjangnya U1. Nah, U1-nya 101. Nah, panjang U-nya berarti akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, akar 2. Maka kita tulis menjadi 1 per akar 2. 0 dibagi akar 2, 0. 1 per akar 2. Nah, ini adalah V1. Nah, kemudian kita cari V2. Nah, V2 di sini ya saya ganti dengan rumusnya V2 sama dengan X2 dibagi dengan panjangnya X2. Ya, saya misalkan rumusnya V2 itu adalah X2 dibagi dengan panjangnya X2, di mana X2-nya adalah rumusnya, ya, rumusnya langkah kedua tadi. Ini, rumusnya langkah kedua ini saya misalkan X2 ya. Saya misalkan X2. Nah, maka U2 dikurangi dengan U2, V1 kali V1 kita cari dulu. Yang kita hitung yang ini dulu, U2, V1. Artinya U2 didotkan dengan V1. Nah, ini U2 didotkan dengan V1 dari langkah 1 hasilnya. Ya, didotkan kan 1 kali 1 per akar 2 ditambah 1 kali 0 ditambah min 1 dikali 1 per akar 2. Ya, hasilnya 0. Jadi, X2, ya, kita masukkan ke sini, U2-nya, ya, U2-nya adalah 1 min 1 dikurangi dengan 0. 0 dikali V1 pasti 0 ya. Jadi hasilnya X2 itu sama dengan U2. Gitu. Jadi sama dengan 1 min 1. Berarti hasil dari V2 itu adalah 1 min 1. Ya, ini kan X2 ini tadi hasilnya. Dibagi dengan panjangnya X2. Panjangnya X2 berarti panjangnya U2 ini. Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Jadi akar 3. Maka V2-nya hasilnya adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan min 1 per akar 3. Lanjut, untuk mendapatkan V3. Nah, V3 kan rumusnya ini panjang. Saya singkat menjadi X3 misalnya. Ya, saya ganti dengan X3. Kita cari dulu U3, V1. Artinya U3 didotkan dengan V1. Ya, hasilnya 0. Kemudian cari U3, V2. Ya, U3, V2 ini didotkan dengan V2. Hasilnya min 3 per akar 3. Sekarang kita hitung yang X3. X3 tadi rumusnya sama dengan U3. Ini U3 dikurangi dengan U3 dot V1. Ini hasilnya 0 ya, maka kita tulis 0, 0, 0. Dikurangi hasil dari U3, V2, min 3 per akar 3, dikali dengan V2. Nah, V1 kalau dikali 0 dan 0 ya, makanya nggak usah ditulis di sini V1-nya. Hasilnya sudah 0. Tinggal Anda hitung. Ini kalikan dulu. Ya, min 3 dikali min 3 per akar 3 dikali 1 per akar 3 kan min 3 hasilnya. Ya, min 3. Min 2 dikurangi min 3 jadinya min 2 plus 3. Nah, hasilnya min 1. Ya. Nah, sisanya tinggal Anda hitung sendiri. Nah, ini hasilnya jawabannya untuk X3. Maka X3, V3 adalah min 1, 2, 1 dibagi dengan panjangnya. Panjangnya ini akar dari min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah akar 6. Nah, ini adalah V3. Ya, didapatkan basisnya V1 ada, V2-nya ada, V3-nya ada. Ya, cara mencari V1, V2, dan V3.
Berikutnya koordinat dan perubahan basis. Jadi misalkan S-nya adalah U1, U2, UN, basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor X yang terletak dalam V itu dapat dinyatakan dengan tunggal dalam bentuk kombinasi linear ini. Nah, matrik koordinat X relatif terhadap S itu ditulis dengan XS. Definisinya ini. B-nya sama dengan I, J, maka X sama dengan 5I plus 6J. Misalnya nih ya gambarnya. Titik koordinatnya, titik P-nya 5,6, ada vektor U 2,1, vektor V-nya 1,4, ya. B sama dengan I, J, untuk I-nya adalah 1,0, J-nya adalah 0,1. Nah, maka untuk X-nya adalah kombinasi linearnya adalah 5I plus 6J. Ya, maka XB-nya itu sama dengan 5,6. Ya, penulisannya boleh begini, boleh tegak begini. XB 5,6. Nah, maka S-nya itu kan U, V. Nah, sehingga dihasilkan X sama dengan 2U plus V. XS-nya menjadi 2,1. Kita ke soal. Contoh. Diketahui B-nya adalah V1, V2, V3, basis untuk R3. Ya. V1, V2, dan V3-nya sudah diketahui. Nah, jika XB-nya diketahui 21 min 3, hitunglah berapa nilai X. Dan jika X-nya diketahui 21 min 3, hitung berapa nilai XB. Ya, kita coba yang pertama dulu. Yang diketahui XB-nya, yang akan kita cari adalah X-nya. Kita buat dulu kombinasi linearnya. Ya, K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan X. Ya, kita masukkan dulu. Ya, V1 V2 V3. Nah, kemudian buat persamaan linearnya. Ya. Dari persamaan linearnya Anda ubah ke bentuk matriks. Dari bentuk matriks ini cari inverse-nya. Ya, cari inverse-nya. Karena kita mau mencari K1, K2, K3 sama X1, X2, X3. Ya, cari inverse-nya sudah. Kalau udah dapat inverse-nya, nah, karena yang diketahui XB yang ditanyakan X, ya, yang diketahui XB yang ditanyakan X, berarti kita pakai rumus yang ini. Kan yang ditanyakan X1, X2, X3. Nah, XB-nya itu adalah K1, K2, K3. Jadi Anda masukkan di sini. X1, X2, X3, ini matriksnya yang ini ya. Nah, dikali dengan XB-nya. XB itu untuk K1, K2, K3. Jadi 2, 1, min 3. Perkalian dua matriks ya. 2 dikali 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 1 kali min 3. Ya, dijumlahkan hasilnya 4. Untuk yang baris 2 juga begitu sama. Baris 3 juga. Nah, hasilnya jadinya X1-nya 4, X2-nya min 2, dan X3-nya 9. Ya, berikutnya kalau diketahui X-nya, nah, berapa XB-nya? Berarti kita pakai yang ini. Untuk mendapatkan XB itu adalah K1, K2, K3. Karena yang diketahui X-nya. Nah, X-nya tinggal dimasukkan. Jadi pakai yang rumus inverse-nya. Jadi min 6, 5, 4 dikali dengan 2, 1, min 3. Ya, perkalian dua matrik. Nah, hasilnya adalah untuk K1-nya min 19, K2-nya 15, K3-nya min 5. Itu ya. Jadi bisa ya kalau nanti hitung X jika diketahui XB. Nah, XB-nya itu ya K1-nya ini, berarti pakai rumus yang ini. K1, K2, K3. Nah, kalau diketahui X, berarti cari XB. Nah, Anda harus inversekan dulu. Matriks awal ini Anda inversekan untuk mendapatkan nilai K1, K2, K3-nya. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ke perubahan basis. Nah, misalkan S-nya adalah U1, U2, sampai UN, basis lama ruang vektor V, dan B-nya adalah V1, V2, Vn, basis baru untuk ruang vektor V.
Ya, misalkan XS-nya adalah matrik koordinat X relatif terhadap S dan XB-nya adalah matriks koordinat X relatif terhadap basis B, maka hubungan antara XS dan XB ya menjadi XS sama dengan P kali XB persamaannya. Nah, atau kalau ditanya XB berarti sama dengan P inverse dikali dengan XS. Nah, P-nya itu adalah matrik transisi ya, dari basis baru ke basis yang lama S. Nah, di mana kolom-kolom P itu adalah matrik koordinat dari vektor basis baru relatif terhadap basis yang lama. Jadi P-nya nanti V1S, V2S sampai sebanyak VNS. Contoh ya. Himpunan S-nya itu adalah U1, U2, U3 adalah basis lama. Nah, kemudian B-nya adalah V1, V2, V3. Itu disebut basis baru untuk R3. U1, U2, U3, V1, V2, V3 sudah diketahui. Jika X-nya 2 min 1, 3, berapa XB-nya secara tidak langsung? Nah, cara mengerjakannya nih. Kita bentuk dulu persamaannya ya. K1U1 ditambah K2U2 ditambah K3U3. Ya, untuk ini S-nya ya. S-nya itu kan tadi U1, U2, U3. Ya, kalau sudah setelah mendapatkan sistem persamaan linearnya dari sini, sudah dibentuk sistem persamaan linearnya, ubah ke dalam bentuk matriks. Ini bentuk matriksnya. Ya, dikali K1, K2, K3 sama dengan X1, X2, X3. Nah, untuk mendapatkan XS, berarti Anda harus inverse. Dicari inverse-nya, ini hasilnya. Ya, ini hasil inverse-nya, maka ini disebut dengan XS. Nah, untuk V1, V2, dan V3, maka diperoleh P dan P inverse, yaitu, lihat ini hasil inverse ya. Min 1, min 5, 3, min 1, min 3, 2, 1, 2, min 1. Nah, ini inverse-nya untuk mendapatkan P, inverse-nya dikali dengan V tadi. V1, V2, V3. Ini V1-nya. Nulisnya tegak ya. 2, 1, 2. Ini V2-nya. 3, 2, 2. Ini V3-nya. 1, 2, min 1. Perkalian 2 matriks. Baris temu kolom, baris lagi ketemu kolom. Itu dan seterusnya ya. Dapat ini. Nah, ini adalah P-nya. Hasil dari perkalian 2 matriks ini tadi. Nah, kalau sudah dapat P-nya, Anda cari P inverse. Ya, pergunakan semua metode itu. Inverse. Nah, ini hasilnya. Ini adalah P inverse. Dengan demikian, tadi pertanyaannya XB. Nah, XB tadi rumusnya P inverse dikali XS. Nah, P inverse-nya min 15, 287, 12, min 22, min 5, min 5, 92, dikali dengan XS. XS-nya ini. Ya, dikalikan perkalian 2 matriks lagi, maka hasilnya nih. Nah, ini adalah XB. Ya, ini rumus XB. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Bu. Ya, yang penting Anda tahu cara mengalihkan 2 matriks, cara mendapatkan inverse-nya. Langkahnya seperti itu. Ya. Nah, ini jadi kalau S, himpunan S-nya U1, U2, UN, menghitung XS-nya secara langsung pakai rumus XS sama dengan U inverse kali X. Nah, kalau secara tidak langsung diketahui XB-nya ya, kita hitung dulu P dan P inverse-nya. Ya, dapatkan dulu P dan P inverse-nya, baru dapat hasil XS-nya adalah P inverse kali XB. Itu bedanya. Kalau ini menghitung XS secara langsung, kalau ini menghitung XS melalui yang diketahui XB-nya. Nah, yang dicari dulu P dan P inverse. Ya, seperti tadi contohnya secara tidak langsung. Kalau langsung ya langsung pakai U inverse dikali X gitu. Berikutnya menghitung XB. Kalau diketahui B ya, B-nya V1, V2, Vn. Menghitung XB-nya secara langsung. Berarti pakai rumus
XB sama dengan V inverse kali X. Nah, kalau secara tidak langsung, nanti diketahui XS-nya, cari dulu P-nya, kemudian hitung P inverse, nah baru dapatkan XB-nya. Rumusnya adalah P inverse dikali XS. Ada yang ditanyakan untuk perubahan basis? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tinggal tugas saja.